Itu untuk memusatkan konsentrasi kita. Jadi kita boleh aplikasikan kepada anak-anak kita dan kita nggak bisa Bapak dan Ibu. Iya, browsing ya, kita bisa browsing. Baik, kita masuk ke materi tentang budaya positif. Sebelum kamu ya PKN. Sinonimnya saja, sinonimnya saja saya. Budaya positif. Silakan Ibu Masida. Terima kasih dan puji sebagai CGP di sekolah ini. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk budaya positif itu adalah bagi saya adalah perilaku yang bisa membuat kebaikan, yang bisa mempengaruhi kebaikan, bisa menimbulkan rasa baik. Ya, terima kasih untuk Ibu Masita. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Abu dengan yang mungkin slide berikutnya. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita bahas dulu disiplin positif. Ya baik, ada pertanyaan. Kalau menurut saya pribadi bahwa disiplin ini adalah membiasakan diri untuk berkomitmen pada apa yang menurut kita aturan-aturan yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mematuhi komitmen kita sendiri untuk bisa menerapkan itu dalam keseharian kita. Kalau pada umumnya, mungkin ada yang bisa silakan Pak Takir. Jadi yaitu bagi saya disiplin itu dia bersifat metakognitif, artinya tidak bisa diperintahkan. Misal ke anak-anak itu bilang disiplin, tapi itu dari kita. Jadi dia bersifat metakognitif, tidak diperintahkan tapi diteladani mulai dari diri kita. Jadi itu yang saya pahami atau apa yang saya pikirkan tentang disiplin. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali dari apa yang pada umumnya kata-kata disiplin itu selalu dikaitkan dengan aturan, tata tertib. Iya. Kemudian selalu bukan karena dari luar, ya. Seperti disampaikan oleh Pak Takir tadi, diri dalam diri kita, ya. Disiplin itu yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Takir tadi. Namun budaya kita ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan sekarang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Komentar? Ya, setuju Kak ya, silakan. Mungkin bisa. Satu singkatan yang diberikan kepada saya tentang yang namanya disiplin dengan hukuman. Untuk pembelajaran sekarang dengan kurikulum yang ada yang kita jalan bahwa tidak sebatasnya lah anak-anak untuk diberikan suatu hukuman yang bisa merubah karakter anak-anak yang karakter bawaan. Namun perlu juga kita pahami bahwa berbicara tentang disiplin, anak-anak harus punya kemampuan lahir dari dirinya sebagai inisiatif untuk merubah dengan aturan itu. Kenapa tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dengan hukuman? Karena sekarang banyaknya kemajuan guru-guru, termasuk ini guru bergerak yang akan merubah sistem paradigma guru lama menjadi pengajar yang lebih bagus tanpa hukuman. Anak-anak mampu berubah. Namun tidak semua juga anak-anak tanpa peneguran yang keras anak-anak itu mampu berubah. Karena apalagi di posisi sekolah kita ini yang jauh daripada lama, yang punya masyarakat yang masih primitif, yang tidak mengindahkan apa itu yang sebenarnya aturan atau tata sekolah yang masyarakat. Mungkin itu yang kamu bisa sampaikan. Ya, terima kasih atas cek. Atau kalau umat yang silakan Karen. Siswa diberi hukuman itu wajar, tapi hukuman seperti apa dulu itu yang perlu kita pertegas. Hukuman seperti apa? Karena kalau kita pakai hukuman yang namanya menghukum keras, pakai fisik, itu bukan hukuman.
Itu namanya penyiksaan. Itu sudah masuk kategori kekerasan. Menghukum itu bagaimana anak kita memberi hukuman yang mendidik. Hukuman yang mendidik seperti apa? Jikalau dia berada di pelanggaran apa, maka kita menyesuaikan hukumannya seperti apa juga. Saya kasih contoh dalam bahasa Inggris. Kalau umpamanya dia punya kesalahan di dalam umpamanya English Day ya, anak-anak di dalam kelas kita sudah buat perjanjian pembelajaran bahwa di saat Ibu Terry mengajar maka tidak ada yang namanya berbahasa Indonesia. Di salah satu itu ada yang melakukan kesalahan, maka Ibu Terry tidak harus mengatakan keluar, tidak boleh ikut pembelajaran saya. Itu namanya salah dalam memberikan hukuman. Tetapi bagaimana siswa yang tidak mengindahkan apa yang sudah kita kesepakati bersama itu? Wiwi, kamu harus menghafal 10 kosakata bagian belakang dulu duduknya terpisah dari teman. Konsen dengan hukuman kamu menghafal kosakata yang 10 itu. Nanti setelah ada hafalan yang 10, oke, bergabung kembali. Mungkin itu hal positif, itu hanya contoh saja. Tetapi mari bersama-sama untuk kalau masih bisa kita memberi hukuman yang tidak menggunakan kekerasan, kita pakai yang bisa lebih wise. Tetapi kalau kita sudah berbaik hati dan sudah berulang kali, mungkin ada tanda-tandanya besar apa yang dimau. Karena kalau kita sudah kasih hati, minta jantung, sudah kasih jantung minta yang lain, ya kita tinggal ya mau di apa nih, kata mantap mau jalan keluar yang harus diberikan. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi pegawai terbaik atau guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan terlihat? Baik, terima kasih kesempatan pribadi. Ada atau tidak ada pun penghargaan dari pimpinan itu tidak mempengaruhi saya untuk iya sangat tidak boleh. Jadi iya, karena sering juga saya dibilang santai juga tapi tidak berpengaruh juga. Artinya apa ya? Ya tidak mempengaruhi lah. Mau ada punishment atau reward itu tidak mempengaruhi, karena menurut saya apa yang saya pahami tentang misalnya disiplin atau menjalankan kewajiban atau tanggung jawab itu tetap saya jalankan. Terima kasih. Ini terkait dengan apa yang kami alami pribadi, bahwa ada atau tidak NI, kami tetap akan hadir di sekolah dengan sisa waktu yang ada. Kami hadir untuk mencerdaskan siswa kami, anak didik kami dengan semaksimal yang kami mampu. Jadi anak kami bukan adalah unsur kesengajaan, tapi kami masih memikirkan keselamatan dan kesehatan kerja kami. Kami ingin mengabdi lebih lama bersama dan membina siswa kami, sehingga kami tetap harus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan serta keluarga kami. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, sekaligus sebagai curhat barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bukan karena penghargaan atau bukan